Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Oktavia Putri Asni SPD, selaku guru kelas di SD Laboratorium UPI Cibiru yang bertempat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini saya akan memandu kegiatan Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek untuk siswa-siswi kelas 5 pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dengan membuat model sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Hari ini kalian akan belajar bersama Miss Fitri mengenai pembuatan model sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penjelasan materi sistem pencernaan manusia, kalian dapat mengetahui letak organ pencernaan beserta fungsinya dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membuat model, kalian dapat memahami sistem pencernaan manusia dengan benar. Dan yang ketiga, setelah membuat model, kalian dapat mempresentasikan sistem pencernaan manusia melalui video dengan percaya diri. Untuk langkah-langkah PJBL hari ini, yang pertama kalian akan menyimak materi tentang sistem pencernaan manusia. Lalu yang kedua, kita akan menyiapkan alat dan bahan. Untuk alat, kita akan siapkan gunting dan lem. Untuk bahan, kita akan menyiapkan model badan manusia, 9 organ manusia, gambar makanan saat dicerna, dan stiker informasi. Lalu yang ketiga, setelah menyimak penjelasan, kita akan merangkai organ pencernaan manusia dengan benar. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, empedu, pankreas, usus kecil, usus besar, hingga ke anus. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyimak penjelasan materi mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia telah dimulai bahkan sebelum manusia memakan makanannya. Jadi ketika makanan berada di luar, belum kita masukkan ke dalam mulut, kelenjar di mulut itu ada yang mengeluarkan enzim dan juga ludah. Nah, itu mulai keluar ketika kita melihat makanan. Nah, ketika makanan masuk ke mulut, makanan akan dicerna, dikunyah oleh gigi-gigi yang kita miliki. Nah, setelah itu makanan yang kita makan akan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah saluran yang panjang dan ketika melewati kerongkongan akan ada gerak peristaltis. Gerak peristaltis di kerongkongan ini akan mendorong makanan turun ke bawah hingga dia masuk ke dalam lambung. Nah, ini adalah gambar lambung kita ya. Nah, penasaran setelah dari lambung kemana? Yuk kita lihat lagi. Setelah dari lambung, makanan akan berjalan masuk ke usus halus. Namun sebelum itu, makanan akan diberi beberapa cairan oleh hati, oleh empedu, dan juga oleh pankreas. Nah, ketiga organ itu akan memberikan cairan kepada makanan kita sehingga makanan kita akan mudah dicerna, akan dinetralkan dari racun, dan juga akan diberi warna. Nah, setelah melalui jalur ini, dia akan menuju ke usus halus. Ketika makanan melalui usus halus, ya, dia akan diserap nutrisinya sepanjang dia berada di usus halus. Semua nutrisi dari makanan yang kita makan akan terus diserap. Lalu makanan akan masuk ke usus besar. Di usus besar ini makanan akan diserap cairannya dan yang tersisa tinggal limbah makanan. Maka dari itu makanan akan berjalan sepanjang usus besar ini. Nah, dia akan dibusukkan dan kehilangan cairannya sehingga menjadi padat. Setelah selesai, dia akan menuju rektum dan keluar melalui anus. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga kalian memahaminya ya. Baik anak-anak, sekarang Miss Fitri sudah siapkan alat dan juga bahan-bahannya. Untuk langkah pertama, kita akan menempelkan organ-organ pada model sistem pencernaan manusia kita. Ayo kita lakukan. Nah anak-anak, setelah kita rangkai organ-organnya sesuai dengan jalur dan polanya ini, sesuai dengan tempatnya setiap organ, kita akan mulai menempel ya.
Nah, kalau ada organ yang di bagian bawah itu, kita akan tempelkan terlebih dahulu. Pertama, kita akan tempelkan dulu bagian hati ya. Silakan kalian tempelkan menggunakan lem. Nah, setelah organ hati, kita akan menempel organ yang kedua, yaitu empedu. Yang bagian hijau ini ya. Nah, ini anak-anak tinggal mengikuti saja pola yang sudah ada. Mudah kan? Setelah merangkai dan menempel organ-organ, sekarang kita akan menggunting stiker informasinya. Mari kita gunting dulu. Baik anak-anak, nah di sini kan kita punya ada 2 gabungan nomor 1 sampai nomor 9. Nah ini itu fungsinya untuk menempelkan nomor di organnya. Ini akan ditempel di sebelah organ mulut. Dan nomor 1 yang satunya lagi, ini ya, akan kita gunakan sebagai informasi di sebelah stiker mulut, seperti itu. Melalui kegiatan ini, kita telah mengembangkan juga nih dimensi profil Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita sekarang mengetahui betapa sempurnanya organ pencernaan yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Maka kita sebagai makhluknya harus menjaganya dengan sepenuh hati. Yang kedua, kita telah mengembangkan dimensi profil Pancasila bernalar kritis, yaitu dengan membuat sistem pencernaan manusia beserta dengan alurnya. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kita telah mengembangkan model sistem pencernaan yang keren dan inovatif dan mendukung juga cara belajar kalian secara auditori, visual, dan kinestetik. Nah, anak-anak, silahkan lakukan project based learning ini seperti yang telah Ibu contohkan ya. Jika sudah, buatlah video kalian mempresentasikan model sistem pencernaan yang telah kalian buat. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ditunggu ya hasil karyanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.